Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang akikoh ya. Karena akikoh menumbuhkan kepedulian umat, kita akan mempelajari sebenarnya akikoh itu untuk siapa, kemudian hewan yang disembelih bagaimana, dan yang penting apa manfaat akikoh. Untuk lebih jelas ikutin terus di channel Teacher Jaja slide berikutnya. Pernahkah kalian anak-anak melihat proses penyembelihan hewan? Nah, tata cara penyembelihan hewan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan untuk tujuan konsumsi dan ada penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikoh dan kurban adalah dua penyembelihan untuk tujuan ibadah. Nah, akikoh dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak. Anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri ya. Kebahagiaan pasangan suami istri semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak. Maka sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua melaksanakan akikoh dengan menyembelih kambing. Akikoh ini merupakan perintah agama yang memiliki banyak manfaat. Akikoh dilaksanakan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk beribadah akikoh ya. Setiap syariat dan ajaran Rasulullah SAW pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan ibadah akikah, itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan juga perintah ajaran agama Islam. Akikoh, tahukah kamu apa pengertian akikoh? Akikoh secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak, baik anak laki-laki atau perempuan. Akikoh biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Samarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak itu tergade dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, boleh dilaksanakan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Bahwa akikah
bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21 jika hari-hari itu juga belum mampu. Itu adalah pendapat dari Sayyidah Aisyah dan Imam Ahmad. Hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikoh berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Ketentuan hewan akikoh. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki yang baru lahir sebaiknya sembelih sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikoh. Ketentuan pembagian daging akikoh berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikoh diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak, ya. Bisa. Kemudian orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan akikoh. Pelaksanaan akikoh mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Ya, sunnah-sunnah Nabi dilaksanakan pembiasaan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadian. Yang ketiga, ibadah kita mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Selanjutnya yang kelima, merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Selanjutnya
akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dan dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Demikian adalah hikmah pelaksanaan akikah. Demikianlah akikah menumbuhkan kepedulian umat. Kita bisa laksanakan pelaksanaan akikah supaya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah diajarkan kepada umatnya, dan kita bisa mengambil manfaat dari akikah. Tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.